Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 791. Dada Queenie naik turun karena kegembiraan saat dia menatap Jack dengan mata berbinar. Tebakan tepat Queenie membuat Jack bingung. Sepertinya, dia sudah membuat langkah yang benar ketika dia meminta dewa perang lainnya untuk mencari alasan ketika mereka akan datang ke pesta ulang tahun Selena. Kamu pasti orang itu. Aku pernah melihatmu di medan perang sekali. Tinggi dan sosokmu cocok dengan prajurit tertinggi. Sembur Queenie, begitu dia menangkap keheningan Jack. Jack mengangguk. Rahasiakan itu untukku, oke. Aku tidak ingin orang lain tahu, aku adalah prajurit tertinggi. Tentu saja, aku akan merahasiakannya. Queenie sangat bersemangat, sehingga dia hampir menangis. Oh. Queenie menjerit penuh semangat, dan bergegas maju untuk memeluk Jack, dia tidak bisa mengendalikan dorongan hatinya. Aku sangat bersemangat. Aku sangat bersemangat. Aku tidak bisa menahan diri, aku harus memeluk idolaku. Queenie, Selena akan kembali. Tindakan Queenie membuat Lana tercengang. Lana kemudian berbalik untuk melihat Selena yang tidak terlalu jauh, sudah keluar dari toilet. Rahang Selena tampak seperti tertekuk ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia bertanya-tanya, apakah dia sedang berhalusinasi? Dia bergumam dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan, Lana dan Jack lah yang memiliki hubungan ambigu? Mengapa Queenie juga memeluk Jack? Dia tidak bisa menyatukan teka-teki itu, meskipun dia telah memikirkannya secara mendalam. Meskipun Queenie tidak begitu mempesona atau menggairahkan seperti Lana, dia tetaplah wanita yang cantik. Mungkinkah kedua wanita ini menjalin hubungan dengan Jack? Selena tersenyum lemah sebelum dia berjalan menuju ke arah Jack. Queenie terkejut ketika dia mendengar peringatan Lana dan dengan cepat melepaskan Jack, meskipun sarafnya masih diliputi kegembiraan. Ratu perang ini, yang sangat dihormati oleh orang lain, menjadi fans girl Jack saat itu juga. Queenie mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Dia tersenyum dan menjelaskan dengan malu-malu, maafkan aku, Selena, aku terlalu bersemangat. Aku baru saja menyadari, Jack sangat mirip dengan idola yang kukenal. Jadi, aku tidak bisa menahan diri. Idola. Selena bertanya-tanya, siapa idola yang dimaksud Queenie? Dia memandang Jack dengan hati-hati, tetapi dia tidak dapat menemukan suatu kemiripan dengan seseorang. Dia mengakui Jack agak tampan, tetapi dia tidak memiliki kemiripan dengan artis terkenal manapun. Apakah itu idola yang kurang dia kenal? Ya, itu seseorang yang sangat kuat di divisi militer kami. Dia idolaku. Queenie dengan cepat memikirkannya, dan menjelaskan kepada Selena. Selena akhirnya menyadari apa yang Queenie bicarakan. Oh, begitu ternyata. Anda sedang berbicara tentang seseorang di ketentaraan. Saya memeras kepala saya, untuk memikirkan siapa artis yang mempunyai kemiripan dengan Jack secara khusus, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Akhirnya, Selena mengerti apa yang dimaksud Queenie. Mereka beristirahat di sana selama beberapa waktu, sebelum Jack pergi bersama Selena. Saat keduanya pergi, Lana berbalik untuk menatap Queenie. Dengan senyum pahit dan tidak berdaya dia berkata, kamu hampir mengekspos prajurit tertinggi. Aku tidak bisa menahan diri. Ini pertama kalinya aku menghadapi prajurit tertinggi. Ya Tuhan, aku benar-benar berhasil memeluknya. Aku akan membicarakan episode ini kepada semua teman-temanku, sampai hari ketika aku mati. Queenie menjadi bersemangat sekali lagi, dan martabatnya sebagai ratu perang, tidak akan dapat dibandingkan oleh siapapun, karena dia telah berhasil memeluk prajurit tertinggi. Bab 792. Kejenakaan Queenie mengejutkan Lana, dan dia berkata, kamu harus menunggu 10 hari lagi. Saat itu, semua dewa perang lainnya akan ada di sini, dan kamu dapat mengambil foto dengan mereka semua. Kamu akan mendapatkan kesempatan untuk membicarakan semua hal yang ingin kamu katakan saat itu. Ya, kamu benar. Queenie menjadi gelisah ketika memikirkannya, dan dengan senyum di wajahnya dia menambahkan, aku tidak pernah menyangka, aku dapat menghadiri upacara pernikahan prajurit tertinggi dan istrinya. Ini berarti, aku akan menyaksikan momen bersejarah dalam sepanjang hidupku. Lihat, betapa bersemangatnya kamu. Lana tertawa. Apakah kamu masih terburu-buru untuk kembali besok? Tidak. Jelas tidak. Kenapa aku harus kembali? Aku harus tinggal di sini, dan menghadiri upacara pernikahannya. Queenie memikirkannya dan melanjutkan berkata, ngomong-ngomong,
karena ini adalah pernikahan prajurit tertinggi, berapa banyak yang harus aku berikan sebagai hadiah untuk mereka? Bagaimana kalau 1 miliar? Apakah itu terlalu sedikit? Tidak, aku harus memberinya 2 miliar. Lagi pula, ini adalah pernikahan prajurit tertinggi, dan 1 miliar terlalu sedikit untuk mewakili ketulusanku. Lana terdiam. Ratu Perangling, lebih baik jika kamu tetap tenang, oke? Akan terlalu banyak jika kamu memberinya 1 atau 2 miliar. Tidakkah kamu akan mengungkapkan identitasnya kepada orang lain jika kamu melakukan itu? Bukankah orang lain akan mulai mempertanyakannya? Di samping itu, aku tidak berpikir dewa perang lainnya akan memberikan jumlah sebanyak itu. Kalau begitu, berapa banyak yang harus aku berikan? Aku menjadi gila, sehingga aku tidak bisa berpikir jernih. Queenie masih sangat bersemangat. Begitu mereka keluar dari Manor Dewi Perang, Jack dan Selena naik taksi dan langsung menuju warnet baru Ben. Sepertinya, warnet ini berjalan dengan baik. Bisnis Ben sepertinya berjalan cukup bagus. Selena berseri-seri, diikuti dengan tawa pendek saat mereka melihat sekeliling lantai 2 warnet. Sementara itu, Ben sedang berbicara dengan kasir. Tentunya, orang-orang yang datang bersamanya, seperti Elaine yang ada di sana untuk melindunginya, juga ikut bersenang-senang. Tiba-tiba, permisi. Beberapa gangster bergegas masuk dengan tongkat bisbol di tangan. Mereka mendorong Jack dan Selena menjauh dengan ekspresi arogan di wajah mereka saat mereka melangkah. Apakah Ben dalam masalah? Selena sedikit khawatir ketika dia menilai situasinya. Kurasa tidak, Jack mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia menyinggung seseorang ketika dia baru saja memulai bisnisnya? Aku pikir orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Para gangster berjalan di belakang konter, sebelum salah satu dari mereka berkata dengan agresif, "Bos kami mengatakan, warnet Anda mengganggu bisnis kami. Sebaiknya Anda tutup besok, mengerti? Jika tidak, kami akan menghancurkan setiap peralatan yang ada di sini." "Kami mengganggu bisnismu?" Ben mengejek setelah mendengar ini dan berkata, "Kalian terlalu berlebihan. Bisnis warnet kalian buruk, karena layanan kalian juga buruk. Selain itu, peralatan kalian sudah bobrok dan tua, dan kalian di sini untuk merusak tempat saya karena bisnis kalian yang buruk. Apakah kalian bercanda?" Salah satu pria, dengan rambut dicat berwarna kuning, mengangkat dagunya sambil mengetuk konter dengan tongkat bisbolnya. "Anak muda, kami tidak peduli dengan hal-hal itu. Tutup saja warnetmu besok, atau kami tidak akan menahan diri. Apakah bosmu punya keinginan mati?" Elaine, beserta 2 pengawal cantik lainnya berjalan mendekat, ekspresinya menjadi gelap karena marah. "Oh, kita memiliki 3 wanita cantik di sini. Wow, aku tidak pernah mengharapkan ini. Tidak heran bisnis begitu bagus di sini. Mereka memiliki pelayan yang sangat cantik." Salah satu pria menelan ludahnya saat dia melihat 3 pasang kaki yang jenjang. "Kakak, lihat tulisan yang ada di pakaian mereka. Pengawal keluarga Taylor. Apa maksudnya itu?" Pria lain sedikit takut. Pria berambut kuning itu hanya mengejek, "Jangan takut, mereka hanya beberapa wanita. Kita memiliki begitu banyak orang bersama kita. Apakah kamu pikir kita tidak mampu menyelesaikannya?" Pengawal mana yang akan secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka pengawal dengan pakaian mereka? Mereka hanya berusaha untuk menipu kita dalam upaya taktik intimidasi. Bab 793. Kamu benar. Ini pertama kalinya aku melihat pengawal dengan posisi mereka tertulis secara terang-terangan di pakaian mereka. Pria yang awalnya takut, akhirnya santai setelah memikirkannya. Wanita-wanita ini terlihat sangat memukau. Mungkinkah warnet ini menyediakan layanan khusus lainnya? Kenapa lagi bisnis mereka bisa berjalan dengan baik jika itu tidak benar? Oh ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Mata pria berambut kuning itu berbinar saat dia menelan ludahnya. "Bajingan, tutup mulutmu." Elaine dan 2 pengawal lainnya saling memandang sebelum mereka melangkah maju ke depan pada saat yang bersamaan. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dalam sekejap mata, seluruh kelompok gangster jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Mata mereka terbelalak tak percaya melihat bagaimana kemampuan bertarung 3 wanita itu. Akhirnya, mereka menyadari maksud dari pengawal keluarga Taylor. Jack tersenyum. "Sepertinya aku tidak perlu ikut campur, orang lain akan menyelesaikan masalah ini untukku." Tampaknya, keputusan untuk mempekerjakan lebih banyak pengawal adalah pilihan yang bijaksana. Paling tidak, mereka bisa melindungi keluarganya dalam sebagian besar keadaan. "Ayo kita pergi."
Para gangster berjuang berdiri untuk beberapa waktu, sebelum mereka bisa bangkit kembali. Ngeri, para gangster lari seperti tikus yang kecebur got, sementara mata mereka dipenuhi kengerian dan ketidakberdayaan. Kakak ipar, kenapa kalian ada di sini? Ben, setelah melihat Jack dan Selena, menyambut mereka dengan senyuman. Kami punya waktu luang dan tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, jadi kami datang untuk melihat bagaimana keadaan warnetmu. Selena menatap Ben dengan senyum senang di wajahnya. Ben akhirnya tumbuh dewasa. Terima kasih telah menjagaku dengan penuh kasih sayang, kakak. Apakah kalian sudah makan siang? Apakah kalian ingin dibelikan sesuatu? Ben tertawa. Oh, kami sudah makan siang. Kami di sini hanya untuk melihat-lihat, itu saja. Meyakinkan Jack sambil tersenyum. Sepertinya, bisnis warnetmu baik-baik saja. Kami ikut senang untukmu. Saat itulah Ben menundukkan kepalanya. Dengan malu-malu, dia berseru, kakak ipar, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada kalian. Aku sedang jatuh cinta. Kapan itu terjadi? Siapa itu? Itu terjadi begitu cepat. Jack dan Selena terkejut saat mendengar pengumuman Ben. Lagi pula, Ben tidak berhubungan dengan gadis-gadis manapun, dan sibuk dengan warnet selama ini. Ini Elaine. Ben menarik tangan Elaine dengan malu-malu, dan memperkenalkannya kepada mereka. Pipi Elaine memerah saat dia dengan lemah lembut berkata, Tuan, Nona. Apakah kalian menyetujui hubungan kami? Jack berada di atas bulan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, tentu saja kami setuju. Bagaimana kami tidak menyetujui hubungan kalian? Elaine, tidak diragukan lagi adalah gadis yang baik. Namun, tidak ada yang mengira, dia akan berkencan dengan Ben setelah mereka menghabiskan beberapa hari bersama. Aku benar-benar senang dengan berita ini. Selena sama bersemangatnya. Dia berkata kepada Ben, aku bisa melihat Elaine adalah gadis yang baik. Dan, dia 1000 kali lebih baik daripada Sena. Jangan mengecewakannya, oke? Kamu harus menghargainya dengan baik. Jangan khawatir, Nona Selena. Dia lemah, jadi dia tidak akan berani menyakiti perasaanku. Kita akan baik-baik saja, selama aku tidak menyakitinya. Kata Elaine bercanda, senyum manis menghiasi wajahnya. Lagi pula, dia tidak akan pernah menang apabila kita bertarung. Bab 794. Baru saat itulah Selena ingat, meskipun Elaine tampak seperti gadis yang patuh dan imut, dia bukanlah gadis biasa. Seni bela dirinya lebih baik daripada Ben, 100 kali lipat. Tetap saja, dia tahu Ben adalah seseorang yang menyayangi pacarnya dengan sepenuh hati, jadi dia yakin dia tidak akan mengecewakan Elaine. Mereka memang pasangan yang dibuat di surga. Baiklah, aku sangat senang kalian berdua bersama. Kami akan pergi sekarang. Selena tersenyum, dan hendak pergi bersama Jack. Selena, karena kamu sudah di sini bersama Jack dan ini adalah warnetku, mengapa kalian tidak menghabiskan 1 atau 2 jam di sini? Ayo dukung bisnisku. Datang jawaban nakal dari Ben. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir kami orang yang suka berselancar di internet seperti itu? Baiklah, itu saja, sampai jumpa. Selena berbalik sambil melambai pada Ben. Sementara itu, Elaine, aku serahkan Ben padamu. Dia orang yang agak pemalu, dan tidak akan mengambil inisiatif untuk bergerak. Kami tahu ini karena dia telah bersama Sena untuk waktu yang lama, namun dia tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Jadilah lebih sedikit proaktif, oke? Jack menggoda Elaine. Tuan, apa yang Anda bicarakan? Saya seorang gadis. Bagaimana saya bisa mengambil inisiatif jika pria ini tidak aktif melakukan apa-apa? Saya bukan wanita seperti itu. Wajah Elaine memerah dengan warna merah tua. Dia tidak pernah menyangka akan ada saat ketika prajurit tertinggi yang sangat dia hormati akan membuat lelucon seperti itu. Oh, Elaine, kamu yang memintanya. Ben melirik Elaine sebelum dengan cepat mencium pipinya. Oh. Elaine tidak pernah mengira Ben akan bertindak begitu berani dan menciumnya di depan begitu banyak orang di warnet. Ini menyebabkan dia langsung menjadi sangat malu. Ini juga pertama kalinya Ben melakukan sesuatu yang begitu berani, dan dia segera berlari menjauh setelah mencium Elaine, seolah-olah dia takut Elaine akan memukulinya. Tawa kecil keluar dari bibir Elaine saat dia melihat Ben bergegas lari. Kemarilah, aku tidak akan memukulmu. Jangan membuatku terlihat seperti tikus. Kamu tidak akan memukulku. Kamu tidak marah. Ben tidak percaya saat dia dengan hati-hati berjalan menuju Elaine.
Tiba-tiba, Elaine meraihnya dengan erat dan menariknya lebih dekat, sehingga dia bisa mencium pipinya. Aku juga ingin menciummu. Kamu tidak bisa menjadi satu-satunya yang mendapatkan sesuatu hari ini, kan? Astaga. Ben melompat kegirangan, dan banyak orang di warnet mulai bertepuk tangan dan bersorak begitu mereka melihat adegan ini. Ben terkekeh dengan gembira saat dia berteriak ke kerumunan, itu membuatku sangat senang. Aku akan mentraktir setiap pelanggan di sini, 2 jam gratis. Terima kasih, bos. Bos adalah yang terbaik. Setiap pelanggan di warnet bersorak gembira setelah mendengar pengumuman Ben. Senang dengan pergantian peristiwa, Jack dan Selena pergi dengan senang hati. Bab 795. Selena merasa nyaman dengan keadaan ini sekarang. Dia dulu cukup khawatir, bagaimana jika Ben menjalani hidupnya dalam kekacauan, dan dia juga khawatir Ben akan menikahi Sena. Dia tahu dalam hatinya, Sena tidak baik untuk Ben. Gadis itu sangat kalkulatif dan suka memalsukan perbuatannya. Elaine, di sisi lain, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Sena, dan dia juga jauh lebih cantik. Karena mereka berdua memiliki jadwal yang tidak jelas untuk hari ini, akhirnya mereka berdua pergi untuk menjemput Kylie dari sekolah. Tak perlu dikatakan, Kylie sangat senang ketika ibu dan ayahnya datang untuk menjemputnya dari sekolah. Kegembiraannya tertulis jelas di seluruh wajahnya. Akhirnya, semua orang bisa beristirahat dengan tenang malam itu, setelah mereka merasa was-was selama beberapa hari terakhir. Fiona membangunkan Selena dan Jack pagi-pagi sekali. Ada apa, Bu? Aku masih ingin melanjutkan tidur cantikku. Kenapa kamu membangunkanku pagi-pagi sekali? Aku tidak perlu bekerja saat ini. Gumam Selena yang merasa tidak puas. Dia tidur agak terlalu malam, dan itu terjadi karena komentar sugestif Jack tentang memiliki anak kedua. Tentu saja, mereka berdua tidur larut malam. Selena ingin bangun lebih lama, karena dia masih sangat lelah. Dia tidak pernah mengira, ibunya akan membangunkannya jam 8 pagi. Dengarkan aku, Selena. Salah satu sahabatku yang menikahi seseorang di luar negeri, telah kembali setelah 10 tahun meninggalkan negara ini. Dia meneleponku, dan ingin mentraktir kita makan. Kicau Fiona yang jelas-jelas tampak bersemangat. Dia akan mentraktirmu makan, Bu, dan kamu bisa pergi sendiri kalau begitu. Mengapa kamu perlu membangunkan kami? Kami tidak tertarik untuk makan dengan sahabatmu. Kami juga tidak mengenalnya. Selena tercengang dengan alasan ibunya. Dia memutar matanya ke arah ibunya, dan bersiap untuk kembali ke tempat tidur. Bangun. Jangan tidur lagi. Ada alasan kenapa aku membangunkan kalian. Ini bukan hanya acara makan biasa. Ayah sahabatku telah terserang penyakit yang sangat aneh, dan karena Jack tahu cara menyembuhkan orang, aku pikir dia bisa pergi dan membantu mengobatinya. Fiona menarik Selena kembali untuk duduk. Karena suamimu akan pergi, kamu harus menemaninya dan pergi juga. Selain itu, sahabatku ini cukup kaya di luar negeri. Kudengar, mereka menjalankan perusahaan yang sangat besar di sana. Apakah kamu serius? Tentu, Jack tahu cara menyembuhkan orang, tapi dia tidak bisa menyembuhkan segala penyakit, kan? Selena menatap Jack sambil cemberut. Jack tersenyum. Yah, aku bisa menyembuhkan hampir semua penyakit. Bahkan, kemampuan medis Ethan Hayes tidak sebaik milikku. Baiklah, kamu mulai menyombongkan diri lagi, Selena mengakui, meskipun senyum kecil muncul di wajahnya. Baiklah, ayo pergi. Biarkan aku merapikan diri dan aku akan ikut makan. Itu benar. Bukankah menyenangkan, karena kita bisa menikmati makan besar, tanpa harus membayar apa-apa. Dengan senyum senang di wajahnya, Fiona kemudian memberitahu Selena, ngomong-ngomong, bawa tasmu yang paling mahal dan kenakan perhiasanmu yang mahal, Selena. Aku ingat bagaimana kita dulu miskin, dan aku bisa melihat sahabatku terlihat merendahkanku. Sekarang aku kaya, aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi lagi. Bu, sepertinya kamu tidak akan pergi ke reuni dengan sahabatmu. Sepertinya, kamu hanya ingin pamer. Selena semakin frustasi. Apakah perlu untuk berparade di depan orang lain? Omong kosong. Aku kaya sekarang, dan memang benar aku bisa memamerkan apapun yang aku mau. Bertahun-tahun yang lalu, dia merebut seorang pria yang sangat aku sukai, dan pria itu jatuh cinta pada uangnya, kata Fiona marah. Akhirnya, dia mengetahui bahwa pria ini memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain pada saat yang sama, dan dia pergi ke luar negeri setelah mereka putus. Siapa yang mengira, dia akan menikahi seorang pria saat dia di luar negeri, dan pria itu juga dari Daxia. Wow,
Ibu, aku tidak tahu kamu punya cerita masa lalu, kata Selena sambil tersenyum setelah selesai mencuci muka. Jadi, kamu menikah dengan ayahku di kemudian hari, ya? Kamu mendapatkan tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 3. Sama sekali tidak. Keluarga Taylor bukanlah keluarga bangsawan kelas 3 pada waktu itu, meskipun mereka dianggap sebagai keluarga kaya yang berbisnis. Datang jawaban langsung Fiona, tidak bertele-tele. Sayang sekali, ayahmu orang yang mengecewakan dan tidak memiliki banyak bakat dalam bisnis. Aku menghabiskan hidupku dengan cara yang menyedihkan, meskipun aku sudah menikah dengannya.